Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu terkait dengan supervisi dan juga coaching. Nah, pada siang hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual bersama dua rekan saya, yaitu Bapak Landrianto, di mana pada siang hari ini Pak Landrianto akan bertindak sebagai coach, kemudian yang kedua Bapak David, di mana pada kali ini Pak David nanti akan bertindak sebagai coach, kemudian saya sendiri, Dewi Prajaningrum, bertindak selaku observer. Pada tahapan praobservasi kali ini, saya akan melakukan diskusi bersama dengan coach, di mana coach yaitu Bapak Landrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Landrianto. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Apa kabarnya ini Pak Landrianto? Alhamdulillah, sehat, semangat selalu. Ya, alhamdulillah sehat. Nah, Pak Landrianto, pada siang hari nanti kita akan melaksanakan proses coaching, dan sebelum melaksanakan proses coaching ini saya pengen ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Landrianto. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu Dewi, monggo silakan. Siap. Ya, baik, Pak Landrianto, pada praktek coaching pada siang hari nanti saya akan mengamati proses Pak Landrianto dan juga Pak David dalam melaksanakan praktek coaching seperti itu, dan harapannya nanti apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti juga saya akan mengamati terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan kepada Pak David, apakah sudah berbobot. Kemudian tentu saja nanti juga saya akan mendengarkan respon dari Pak Landrianto terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh coach yaitu Pak David. Nah, sebelum prosesnya dimulai, saya ingin bertanya kepada Pak Landrianto terkait dengan kompetensi apa nanti yang kiranya ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada siang hari ini, Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk pada proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, di mana yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Gitu, Bu Dewi. Ya, baik Pak Landri. Tadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu yang pertama ada kehadiran secara penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya ini Pak Landri, kira-kira nanti Pak Landri ingin saya mengamati di bagian apa seperti itu, Pak? Ya, yang kompetensi yang spesifik sih yang ingin saya kembangkan pada kesempatan hari ini yaitu tentang mendengarkan aktif penuh yang jelas. Kemudian pada berikutnya saya ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach yang berikut. Gitu, betul. Ya, baik. Jadi nanti Bapak ingin mengembangkan 2 gitu ya Pak ya, fokus kedua pengembangan yaitu untuk mendengarkan secara aktif dan juga hadir secara penuh dalam proses coaching seperti itu. Betul, betul. Nah, baik, dari apa yang sudah Bapak inginkan untuk dikembangkan, kira-kira nanti indikator ketercapaiannya seperti apa, Pak? Untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan dari si coachnya, yaitu saya akan ingin coach itu mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi, sehingga si coachnya bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan cara maupun langkah-langkah yang dia inginkan. Begitu, betul. Oke, baik. Jadi untuk indikator ketercapaian proses coaching nanti yaitu bagaimana dari seorang coach itu dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri, begitu ya Pak Landri ya? Ya, betul sekali, Bu Dewi.
Ya, baik, untuk selanjutnya nanti silahkan untuk Pak Landrianto dapat melakukan proses coaching dengan Bapak David selaku kunci seperti itu. Nah, nanti mungkin di akhir saya minta waktu dari Pak Landrianto untuk kita bisa ngobrol-ngobrol kembali, begitu ya Pak Landri ya. Ya, Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk Pak Landrianto bisa melaksanakan proses coaching. ya. Ya, Terima kasih baik. untuk waktunya. Jadi untuk Nah, proses coaching akan saya laksanakan dengan beliaunya Bapak David Indarto. Monggo. ya sebelumnya Assalamualaikum Pak Landru, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, semangat selalu Pak David. Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf, apakah Pak Landru untuk saat ini ada waktu? Untuk saat ini kebetulan Alhamdulillah ada jam kosong sehingga pada kesempatan ini kita bebas. Ada waktu untuk Pak David. Kira-kira ada sesuatu Pak David? Ini Pak, saya sedikit ada permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Untuk permasalahan ada kasus tertentu atau memangnya dalam permasalahan ini, dalam apa yang akan kita perbincangkan tadi, ada sesuatu harapan yang ingin dicapai dari Pak David? Begini Bapak, harapan saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini Bapak. Oke, begitu. Senang bisa berbagi dengan Pak David. Kalau boleh tahu apa yang menjadi sebuah kesan atau permasalahan yang dihadapi dari Pak David? Begini Pak, permasalahan yang saya alami, ada beberapa siswa saya itu di KPM saya terutama itu kurang antusias dan kurang fokus Bapak ketika saya mengajar. Berarti dalam proses kegiatan belajar, anak kurang begitu antusias, kurang termotivasi, begitu ya kira-kira Pak David? Betul Bapak. Oke, dari situ kemungkinan apakah kira-kira itu Pak David tahu penyebab dari murid tersebut saat ini bisa mengalami hal seperti itu Pak David? Begini Bapak, saya sudah bertanya langsung ke beberapa siswa, itu sebagian ada yang menjawab bosan karena pembelajaran selalu menggunakan buku itu aja dan tidak ada prakteknya Bapak. Oh, berarti gitu ya. Jadi seberapa besar sekarang harapan Pak David terhadap siswa yang kurang tersebut untuk kedepannya? Harapan saya anak-anak itu semua bisa fokus Pak, bisa antusias dan semangat, serta tidak melamun saat KPM saya Bapak. Oke, baik. Setelah Pak David mengetahui penyebab permasalahan anak itu, untuk ke depan, apa langkah yang akan Pak David tempuh untuk mengatasi hal-hal tersebut Pak David? Terfikirkan oleh saya Bapak, ada beberapa yang bisa saya lakukan, seperti penggunaan model pembelajaran interaktif, penggunaan media yang menarik berupa video, PPT, animasi, kemudian dibantu juga dengan alat peraga, bahkan mungkin saya bisa memberikan tugas kelompok Bapak, untuk menarik anak dalam kolaborasi sehingga pembelajaran tidak monoton. Mungkin itu Pak. Nah, itu malah rencana yang sangat bagus menurut saya pribadi. Kemudian, di mana Bapak akan menerapkan KBM? Apakah itu akan diterapkan Pak David di semua mata atau semua mata pelajaran yang Pak David ajar begitu, Pak David? Oh ya Pak, rencana saya ini akan saya terapkan di semua mata pelajaran saya Bapak. Sekiranya berarti untuk cara-cara tersebut itu akan terus-menerus dikembangkan dalam semua mata pelajaran. Begitu ya, Pak? Benar sekali Bapak, supaya siswa itu lebih antusias dan fokus di setiap KPM saya Pak. Oke, berarti harapannya dengan metode-metode tersebut anak bisa kembali fokus dan antusias lagi, bersemangat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oke. Benar Pak. Baik, kalau begitu untuk rencana Pak David mulai melaksanakan rencana tersebut Pak David. Insya Allah secepatnya Bapak, bahkan mungkin kalau tidak ada halangan, nanti akan saya terapkan mulai besok di jam pertama pembelajaran saya Bapak.
Oke, berarti secepat mungkin dan sesegera mungkin ya, untuk harapan anak bisa kembali bersemangat dan fokus. Itu sangat bagus. Dan kemudian untuk hal-hal itu, apa komitmen Pak David sekarang terhadap rencana penyelesaian ini? Ya, tentunya saya akan melakukan secara kontinu dan konsisten, Bapak, supaya pembelajaran di kelas saya itu benar-benar terlihat perubahannya, Bapak, dan siswa itu terlihat lebih aktif, lebih antusias, serta lebih semangat. Ya, berarti dengan menjaga konsistensi dari program yang Pak David rencanakan tadi secara kontinu dan berkelanjutan, jadi tidak hanya Iya, semata-mata Bapak. 1-2 hari kita laksanakan. Oke, dari situ lalu siapa saja yang dapat membantu Pak David untuk menjaga komitmen tersebut, Pak David? Ya, tentunya saya akan minta tolong kepada kepala sekolah, Bapak, karena yang bertanggung jawab. Kepala sekolah mungkin nanti bisa merefleksi saya, serta juga rekan sejawat guru di sekolah, Bapak. Mungkin bisa mengarahkan serta ikut membantu saya dalam menerapkan rencana yang saya akan terapkan nanti, Bapak. Berarti dengan berkolaborasi ya Pak ya? Iya, Bapak, untuk KPM yang lebih baik. Ya. Kemudian tindak lanjutnya dari rencana tersebut ke depan apa Pak David? Begini Bapak, saya akan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan siswa, serta selalu merefleksi KPM yang saya lakukan Bapak, agar menghasilkan KPM yang berkualitas. Baik, bagus sekali. Jadi dengan refleksi juga menjadi kata kunci untuk mengevaluasi apakah pembelajaran tersebut bisa diterima anak dan bisa membangkitkan anak, materi dapat dipahami anak gitu ya Pak David. Berarti dengan refleksi ya. Iya Bagus Bapak. sekali, berarti ke depannya agar siswa lebih fokus dan antusias, Bapak menerapkan model serta menggunakan media serta alat peraga yang relevan. Begitu ya Pak? Iya Bapak. Oke. Dari perbincangan ini tadi, bagaimana kira-kira perasaan Pak David sekarang? Sudah mulai lega atau gimana? Alhamdulillah Bapak, saya sangat lega setelah berbagi cerita dengan Bapak, saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang saya alami, khususnya dalam KPM saya tadi Bapak. Nah, alhamdulillah berarti sekarang sudah mulai lega, bisa terbuka ke depan rencana yang akan dilaksanakan dengan komitmen dan motivasi pribadi dengan semangat. Oke, alhamdulillah kalau begitu saya rasa perbincangan ini sungguh luar biasa dan saya harap Pak David bisa melaksanakan apa yang Pak David rencanakan tadi dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh sehingga mencapai kata berhasil yang kita inginkan. Iya Bapak, alhamdulillah saya akan lebih semangat lagi dalam mengajar Bapak. Oke, amin. Kira-kira ada sesuatu lagi yang perlu dibicarakan Pak David? Saya rasa cukup Bapak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak David, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Landrianto dan juga Pak David yang sudah melaksanakan praktek coaching. Untuk selanjutnya, saya ingin ngobrol-ngobrol kembali dengan Pak Landrianto ya Pak. Baik Bu Dewi, siap. Ya, baik Pak Landrianto, sudah luar biasa sekali pada kesempatan siang hari ini tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak David. Nah, bagaimana menurut Bapak tadi performa Bapak siang hari ini? Alhamdulillah untuk performa hari ini berjalan lancar sesuai apa yang kita rencanakan, komunikasi berjalan dengan baik, tanya jawab sudah sesuai dengan alur, begitu Bu Dewi? Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Siap. Baik, pertanyaan yang pertama Pak Landrianto terkait dengan proses coaching tadi, apakah menurut Bapak indikatornya sudah tercapai seperti itu Pak? Kalau menurut saya setelah proses coaching tadi, selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita, dengan indikator menanyakan identifikasi tujuan, kemudian identifikasi,
selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab, dan saya juga menggali potensi dari tersebut untuk menentukan solusi permasalahan. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya boleh ya Pak ya untuk menyampaikan hasil observasi saya Pak ya? Siap. Oke, baik Pak Landrianto, tadi saya sudah melakukan observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan dan jalannya sungguh luar biasa Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah terlaksana semua alur tirta, yaitu meliputi penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga telah disampaikan juga tadi rencana aksi ke depan seperti apa dan juga tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Koci sendiri, serta di akhir juga terkait tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Koci seperti itu. Dan menurut pengamatan saya tadi Bapak juga sudah hadir secara penuh dalam proses coaching, kemudian mendengarkan juga secara aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada Koci itu juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, Pak Landrianto, selanjutnya saya juga ingin menanyakan terkait dengan ke depan. Nah, ini Pak Landrianto kira-kira kompetensi yang perlu dikembangkan itu apa saja ya Pak Landrianto? Ya, baik. Untuk ke depan, saya masih memiliki keinginan untuk kompetisi yang ingin saya kembangkan, terutama untuk mendalami alur kita lagi untuk melakukan coaching, supaya ke depan dalam proses coaching dapat lebih mantap lagi, dapat lebih hidup lagi, dan dalam penggalian alur kita dapat lebih sempurna lagi. Begitu, begitu. Baik, luar biasa sekali loh rencana dari Pak Landrianto untuk ke depan lebih memperdalam terkait dengan alur tirta supaya lebih baik seperti itu. Nah, terima kasih Pak Landrianto karena pada kali ini kita sudah melakukan sesi tanya jawab pasca dari kegiatan coaching. Semoga ke depan kita lebih mantap lagi untuk pelaksanaan coaching untuk permasalahan-permasalahan yang akan datang seperti itu. Terima kasih Pak Landrianto atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Landrianto. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan.